Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di acara kesayangan kita yaitu Bincang-Bincang. Senang sekali rasanya saya dapat menemani kalian di acara Bincang-Bincang kita kali ini. Tentunya dengan tema yang sangat luar biasa untuk diperbincangkan. Oke, jadi tema hari ini adalah lidah mertua. Nah, teman-teman, berbicara tentang tema kita hari ini, apa sih yang ada di pikiran kalian jika kalian mendengarkan tema kita hari ini? Apakah cerewet, julid, atau bahkan menyayat hati? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan perbincangkan dengan bintang tamu yang sudah hadir pada hari ini. Ada Wulanur Syamhaki dan Sindianti Putri Isnaini. Mari kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Halo, apa kabar Mbak Wulan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Halo, apa kabar Mbak Sindianti? Halo, Selvira. Alhamdulillah baik. Udah gak sabar nih, saya pengen ngebahas tema pada hari ini. Oke, jadi sebelum memperbincangkan lebih jauh, kita harus mengetahui dulu siapa sih mertua itu? Nah, mertua itu ialah orang tua dari pasangan kita yang harus kita hormati sebagaimana orang tua kita sendiri. Baik, jadi kita harus menghormati mertua layaknya kita menghormati orang tua kita sendiri ya. Nah, sedangkan banyak permasalahan yang muncul di keluarga karena terlalu ikut campurnya mertua dalam urusan anaknya, ataupun anak yang selalu minta bantuan orang tuanya untuk menyelesaikan masalah keluarganya itu. Nah, yang akan kita perbincangkan, kenapa sih mertua banyak diperbincangkan oleh masyarakat dan selalu ikut campur untuk urusan anaknya itu sendiri? Oke, begini. Namanya mertua atau orang tua siapa sih yang tidak sayang kepada anaknya? Semuanya tidak ingin anaknya terlantar dan kesusahan karena sudah menikah. Mereka merasa ingin anaknya hidup bahagia dan tidak kesulitan dan mempunyai harapan-harapan yang baik lainnya. Namun, pada dasarnya, kita tidak seharusnya memberitahu jika kita sedang berada dalam keadaan kesulitan kepada kedua orang tua kita. Dengan kata atau peribahasanya, tidak memberitahu bahwa di rumah tidak memiliki beras ataupun tidak ada uang sama sekali. Nah, betul sekali tuh. Biasanya hal ini didapati dari seorang istri yang ketika memiliki masalah pasti selalu bercerita kepada sang ibu. Padahal yang seharusnya sesusah apapun, sesulit dan sesedih apapun kejadian yang menimpa ke dalam rumah tangga kita, sebisa apapun, sebisa mungkin kita harus menutupinya karena memang sudah kewajiban kita untuk menjaga apa yang ada dalam keluarga baru yang kita bangun. Hal itulah yang menyebabkan sang ibu dari sang istri yang selalu ikut campur ke dalam urusan yang terjadi dalam rumah tangga sang anak. Saking tidak menerimanya, anaknya tidak diperlakukan dengan baik, terutama jika seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghidupi keluarganya, tidak bekerja, bahkan merugikan di rumah dengan bermain game, sedangkan istrinya bekerja untuk menghidupi keluarganya, maka hal utama yang dicari seorang istri untuk mencurahkan segala permasalahannya ialah seorang pendengar, dan sebaik-baik pendengar ialah orang tua kita. Oke, jadi pada intinya jika keduanya tidak melakukan kesalahan atau tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan terhindar ya dari gunjingan pedas ataupun sikap tidak baik dari mertuanya maupun menantunya sendiri. Ya, begitupun cara menjadi menantu yang baik itu kita harus berbakti bersama-sama. Jadi sebagai seorang istri yang baik hendaknya memahami kewajiban suami untuk berbuat baik kepada orang tuanya, terlebih khususnya lagi kepada ibunya yang harus diutamakan, melebihi hak kepada dirinya. Tunggu, betul apa yang dikatakan Wulan. Tapi kan seorang suami juga harus memahami kewajiban istrinya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Oh iya,
seorang suami harus paham bagaimana seorang istri berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun hak dirinya harus lebih diutamakan oleh seorang istri. Sebab memang hak suami terhadap istri jauh lebih besar daripada hak orang tua istri atau diri maupun suaminya. Lalu yang kedua, berkunjung dan bersua. Hal ini bisa menjadi kebaikan yang sangat istimewa bagi orang tua maupun mertuanya. Maka perlu kiranya seorang pasangan suami istri untuk memprogramkan kunjungannya ke rumah orang tua ataupun mertuanya. Soalnya kalau kita jarang mengunjungi orang tua atau mertua bisa menjadi masalah yang kadang tidak bisa dianggap sepele. Nah, menurut hal ini maka dari itu sebisa mungkin pasangan suami istri yang mempunyai waktu luang segeralah untuk berkunjung ke rumah orang tua ataupun mertuanya. Kemudian yang ketiga, kalau kita tinggal bersama mertua, sebaiknya harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan di sana supaya tidak menimbulkan permasalahan. Dan kita juga harus bisa menghindari untuk membuat masalah-masalah kecil yang tidak diinginkan sebagai untuk menjadi penyulut masalah dan bahan gunjingan. Oke, hal-hal yang tadi tuh termasuk mudah untuk diucapkan, mudah untuk diceritakan, tapi memang agak sulit ya untuk dilakukan, terutama bagi para kaum istri. Jadi serba salah ya. Ya, memang betul begitu, jadi serba salah. Tapi kan sebisa mungkin kita sebagai istri harus bisa menjadi menantu yang baik. Dan juga perlu diperhatikan nih bagi para mertua. Jika menantu melakukan sebuah kesalahan, lebih baik mertua ini mencari solusi atau titik temu bersama menantunya. Bukan malah bercerita kepada tetangga-tetangga tentang keburukan menantunya. Kadang ada tuh ya lidah mertua yang jahatnya seperti itu dan kadang suka dilebih-lebihkan. Sebisa mungkin keburukan atau aib menantu maupun aib mertua tidak diperbincangkan kepada siapapun yang bukan haknya. Walaupun perilaku dari menantunya itu kurang baik atau buruk, maka dia harus menjaga dan menutupi aibnya tersebut. Begitupun sebaliknya. Oke, jadi saling menjaga itu lebih indah ya pada intinya. Nah, menarik juga ya teman-teman perbincangan kita kali ini. Tapi mungkin tidak semua mertua dan menantu memiliki konflik yang seperti itu ya. Kadang ada menantu yang merasa beruntung memiliki mertua baik dan kadang ada juga menantu yang merasa memang selalu tersakiti oleh lidah mertuanya itu. Tapi yang saya heran, kenapa sih kadang perkataan atau lidah mertua itu sangat menyakitkan? Oke, mungkin banyak ya yang bilang perkataan mertua itu menyayat hati atau lidah mertua kadang menggores hati. Jadi mungkin begini, mertua itu kan ibu dari suami kita atau ibu dari istri kita. Sudah berarti mertua itu sayang kepada anaknya dan otomatis biasanya sayang juga kepada kita. Jadi kalau ada orang yang bilang perkataan mertua itu menyakiti hati, mungkin itu adalah cinta yang menjelma menjadi obat. Tunggu sebentar. Cinta yang menjelma menjadi obat, pahit berarti ya. Nah, betul. Obat itu kan pahit. Jadi, kadang lidah mertua menyayat hati bisa jadi itu jadi kasih sayang mertua kepada kita. Tapi wujudnya dalam bentuk obat. Obat itu kan pahit, tetapi menyembuhkan. Betul banget tuh. Lidah mertua juga yang menyakitkan kita bisa jadi itu untuk melatih kesabaran diri kita dan menjadikan kita lebih dewasa. Dan pasti menantunya membuktikan kepada mertuanya buah dari kesabaran atas gunjingan lidah mertua yang selalu menyakiti hatinya. Wah, Masya Allah sekali ya perbincangan kita kali ini. Banyak sekali ilmu yang didapat untuk masa depan kita nanti. Semoga kita dipertemukan dengan mertua-mertua yang sangat baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Amin ya Allah. Allah. Oke teman-teman, seru sekali ya rupanya perbincangan kita hari ini. Tapi mungkin pada intinya memang betul, tidak semua mertua dan menantu memiliki konflik seperti itu.
tidak semua mertua dan menantu memiliki konflik yang sama. Kadang ada yang akur-akur saja ya gitu, berteman baik, dan kadang memang ada yang selalu memiliki konflik gitu. Mungkin memang belum saatnya gitu ya mereka untuk bersatu, karena mungkin susah juga untuk menyesuaikan diri ya. Tapi bisa jadi gunjingan pedas dari lidah mertua ini menjadi kunci kesabaran, kunci pendewasaan diri, dan juga kunci kesuksesan bagi sang menantu dan juga sang suaminya itu. Terima kasih telah menyaksikan perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di acara bincang-bincang kita selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Selvira Nurhaliza sebagai MC dan dua rekan saya. Saya Wulan Nursamhaki. Dan saya Sindianti Putri Isnaini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua.